Bukankah banyak orang menebak-nebak tahun 2000 sekian akan kiamat, 2000 sekian akan kiamat. Ini semua dari mana? Kita punya kiai dan guru kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita tanda-tandanya ada. Sebelum terjadi kiamat, tanda-tanda itu tidak akan terjadi kiamat. Kemudian kita akan masuk menjelaskan teman-teman sekalian tanda-tanda kiamat besar. Ada 11 yang disepakati tanda-tanda kiamat besar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Dan Dajjal ini diambil dari kata-kata Dajjala yang berarti kekacauan. Dan ini digunakan untuk nama seseorang yang memang akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai fitnah bagi kaum muslimin. Makanya kita dalam tahiyat membaca wa'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan jauhkanlah kami dari fitnahnya Masih Dajjal. Nanti akan saya paparkan panjang lebar. Yang kedua adalah sementara Dajjal membuat kerusakan di muka bumi, maka akan keluar Mahdi, yang kata Nabi SAW akan keluar seseorang yang sama namaku, Muhammad bin Abdullah, akan sama paras wajah dan poster tubuhku, sama persis dengan Nabi SAW, alisnya, matanya, kulitnya, dan dari keturunanku, dari kota Madinah. Jadi kan sebagian ulama hadis mengatakan ini kemungkinan dari turunan Hasan radhiyallahu anhu, karena memang sekarang yang banyak di Madinah itu turunan Hasan radhiyallahu anhu. Maka dia akan keluar dan Allah mengubahnya dalam sehari semalam. Kemudian dia keluar dari Madinah ke Mekah, lalu dibayat dengan 300 orang, lalu kemudian mereka membentuk pasukan untuk mengejar Dajjal. Kemudian yang ketiga, pada saat itu, nanti akan saya jelaskan penyelidikan ini garis umumnya dulu. Yang ketiga akan turun Nabi Isa alaihissalam. Pada saat pasukan Mahdi sudah sampai di masjid, ya, Menara Putih, dikatakan, dan subhanallah, masjid itu kata ulama hadis ada sekarang di Damaskus, di ibu kota Syria. Ada masjid yang disebutkan Menara Putih, dan Nabi SAW sebutkan dengan nama Menara Putih. Nanti mereka akan singgah sholat asar situ, lalu Isa alaihissalam turun. Kemudian setelah itu, setelah Isa alaihissalam ya, datang, turun, kemudian memerangi Dajjal, datang tanda-tanda hari kiamat. Yang keempat adalah Ya'juj wa Ma'juj, dua suku yang dari anak Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berbeda dengan kita. Mereka sangat beringas, memakan semuanya, kala jengking, ular, hewan-hewan, jumlahnya banyak. Bahkan seseorang di antara mereka tahu kalau akan mati kalau seandainya sudah memiliki 1000 orang anak. Dan mereka akan membuat kerusakan, membunuh semua yang ditemui. Kafir, beriman, tidak ada urusan. Selain mereka akan dibunuh. Ini ada ciri-cirinya. Ya, ada ciri-ciri yang akan saya sebutkan nanti. Ringkas cerita, mereka akan buat kerusakan, dan Allahu a'lam berapa lama di situ. Isa alaihissalam dan kaum mukminin akan sembunyi di gunung-gunung, dan mereka akan mati bukan dengan peperangan dengan kaum mukminin, tapi dengan doa Isa alaihissalam yang berdoa, lalu Allah matikan mereka dengan satu kali mati. Maka semua miliaran orang yang Ya'juj ini mati tiba-tiba. Kemudian Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah agar dihilangkan jenazah mereka, karena seluruh bumi ini dipenuhi dengan jenazah mereka. Sampai disebutkan dalam hadis, mereka akan turun di sebuah sungai Tibriyah di wilayah Syam. Mereka minum sungai tersebut. Orang terakhir mereka datang sudah nggak temukan lagi ada airnya, saking banyaknya jumlahnya. Dan saya pernah tanyakan ke dosen saya sendiri waktu tingkat 3 kuliah bicara masalah Ya'juj Ma'juj ini. Saya bilang, Syekh, apakah ada orang dari kita yang ikut dengan pasukan mereka? Maka syekhnya mengatakan sama sekali tidak ada. Karena kita beranjak daripada hadis Nabi SAW, seseorang yang antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 orang anak. Dan mereka akan membunuh semua selain mereka. Jadi ada ciri khasnya sendiri. Kemudian setelah mereka mati pun, Isa alaihissalam berdoa, lalu Allah SWT datangkan burung-burung yang besar dari arah barat, yang mencengkram mereka satu-satu, lalu dibuang ke lautan ke arah timur. Kemudian Allah turunkan hujan yang membersihkan kotoran-kotoran mereka. Jadi sudah ada tanda-tanda kiamat pertama Dajjal, nanti akan saya ceritakan ceritanya. Kemudian ada Mahdi keluar dari Madinah, kemudian turunnya Isa alaihissalam, kemudian Ya'juj Ma'juj. Setelah berjalannya waktu, maka akan terjadi orang-orang kufur kembali kepada risalah langit. Setelah pada saat itu Isa alaihissalam sudah meninggal dunia, sudah mulai sebenarnya tentram, orang sudah mengenal Allah, tapi dengan berjalannya waktu manusia mulai lalai, mulai lagi kembali menyembah berhala, mereka lagi berbuat zina, mereka melakukan kekacauan. Maka keluar tanda-tanda kiamat besar yang kelima, yaitu keluarnya dabbah atau hewan melata. Yang hewan melata ini akan keluar dari tanah, berbentuk seperti hewan, tapi dia bisa berbicara, dan dia membawa cap yang dia mencap orang beriman dan orang kafir. Setiap kali mereka buat kesalahan, ya diingatkan oleh dabbah ini, kalau kamu sedang lalai dari jalan Allah, kembalilah. Dan itu tadi yang ayat yang kita bacakan, surah An-Naml ayat 82.
Kemudian setelah itu datang tanda-tanda kiamat yang keenam. Setelah keluarnya dabbah, maka akan terjadi 6, 7, 8 sekaligus tanda-tanda kiamat ini, yaitu terjadinya longsor besar di wilayah timur Jazirah Arab, tepatnya wilayah timur itu Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, itu wilayah timur Jazirah Arab. Akan terjadi longsor besar yang tidak bisa lagi ditutup. Dan terjadi juga longsor besar, tanda-tanda kiamat yang ketujuh, itu adalah di Jazirah Arab dan juga terjadi di wilayah baratnya Jazirah Arab, yaitu wilayah Afrika, dan ini juga akan longsor besar gitu kan. Kemudian terjadilah tanda-tanda kiamat yang selanjutnya, yang ke berapa? 9, keluarnya api dari wilayah Qa'rul Aden namanya, atau wilayah padang pasirnya wilayah Aden. Aden salah satu kota di Yaman gitu kan. Dan sekarang ini sudah ada diangkat di YouTube, dicuplikan, dan saya pernah lihat sebagian padang pasir wilayah Aden ini yang disebutkan dengan Qa'rul Aden itu memang tidak ada orang yang tinggal situ karena panasnya gitu kan. Dan ada wilayah padang pasir yang sempat terbelah, dan mereka melihat dan diteliti secara ilmiah di bawah itu ada api yang sangat besar. Jadi ini sudah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya akan terbit matahari dari barat, sebagaimana dia biasa terbenam dari situ. Ini ada berapa? 10 ya? Berarti ada satu yang tertinggal ya. Iya, keluarnya asap, maaf. Jadi sebelum terjadinya longsor 6, 7, 8 tadi, yang keenamnya itu adalah kelihatannya kabut. Di seluruh muka bumi ini akan terjadi kabut yang menutupi bumi ini, dan semua dunia ini akan melihat kabut itu dalam beberapa waktu. Inilah 11 tanda-tanda kiamat besar. Baik, kita akan rincikan dengan izin Allah satu persatu. Kalau terjadinya atau keluarnya Dajjal, ini disebutkan dalam banyak hadis, banyak sekali, dan ini yang paling banyak diingatkan. Di antaranya hadis Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada seorang nabi pun kecuali sudah mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah kanan ya. Jadi memang dia cirinya buta sebelah kanan. Dajjal memiliki ciri khas, rambutnya keriting, kemudian kulitnya mendekati hitam ya. Jadi sawo matang, badannya kekar, kemudian dahinya lebar ya. Dan orangnya mata kanannya rusak seperti anggur yang sudah rusak. Dan kata Nabi SAW, ingatlah dia akan mengaku sebagai Tuhan, dan ketahuilah Tuhan kalian Allah tidak buta sementara dia buta. Kemudian orang-orang pada bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa orang mengikutinya? Kata Nabi SAW, pada saat itu dunia akan ditimpa kelaparan, dan Dajjal memiliki bergunung-gunung makanan. Ini bahasa wahyunya begitu. Allahu alam seperti apa, yang jelas dia bergunung-gunung memiliki makanan, dan dia akan melewati seluruh muka bumi ini. Tidak ada satu tempat pun kecuali dia akan lewati, melainkan akan dilewati kecuali Madinah dan Mekah. Itu yang dia tidak bisa masukin. Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi 40 hari. Satu hari pertama seperti setahun, satu hari kedua seperti sebulan, satu hari ketiganya seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Berarti setahun, 2 bulan, 2 pekan. Dan ini kemungkinan, kata sebagian ulama, dia akan menggunakan teknologi yang ada sekarang. Karena Nabi SAW mengatakan akan keluar Dajjal dari wilayah Yahudiyah di Khurasan. Wilayah Yahudiyah ini subhanallah, sekarang di Iran ada satu perkampungan namanya Yahudiyah, diberikan nama itu, dan mayoritas penduduknya orang Yahudi. Kata Nabi SAW, Dajjal akan keluar dari wilayah Yahudiyah di Khurasan. Khurasan itu Iran gitu kan. Dan sekarang ini sudah ada, semua ini ada. Tidak mungkin salah sabda Nabi SAW. Dikatakan akan keluar dan diikuti dengan 70.000 orang Yahudi. Dan sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu teknologi sangat canggih seperti sekarang, lebih canggih lagi gitu kan. Sehingga Dajjal mengelilingi muka bumi ini dengan 1 tahun 2 bulan 2 pekan itu sudah kelilingi seluruh dunia. Dan setiap kali, kata Nabi SAW, dia memasuki sebuah wilayah dan orang-orang beriman padanya, maka wilayah itu akan subur, turun hujan dari langit, perekonomian mereka ya, perkebunan, peternakan, semua akan subur. Dan setiap wilayah yang ditinggalkan oleh Dajjal tidak mau beriman, maka akan susah, hujan tidak turun dari langit, hasil mereka mengurang, dan seterusnya. Jadi memang ini sabda Nabi SAW, disuruh kita menghindar, bukan melawannya. Dajjal akan terus membuat kerusakan di muka bumi, dan banyak sekali pengikut-pengikutnya. Kata sebagian ulama hadis, beritanya akan merambak sangat cepat, dan banyak pengikutnya karena menggunakan media. Kemungkinan menggunakan media kayak kisah sekarang merambat luar biasa, mudah ditangkap informasinya.
Dajjal akan dikenal oleh orang-orang, akan dikenal oleh orang-orang. Jadi orang-orang akan banyak yang tidak beriman sama Allah, yang munafik, semuanya ikut. Termasuk ada yang mengaku Islam, tapi munafikin menjadi pengikutnya Dajjal. Ya. Kemudian Dajjal akan keliling terus di muka bumi sampai dia tiba di Madinah, yang diceritakan kota Madinah, dan dia tidak bisa memasuki kota Madinah karena di setiap pintu gerbangnya ada malaikat yang menghunuskan pedang, ada 2 malaikat yang menghunuskan pedang dan menghadangnya, maka Dajjal pun tidak bisa masuk. Allahu alam bagaimana ini terjadi, tapi ini sabda Nabi SAW. Lalu Dajjal pun mencari gunung tertinggi yang ada di sekitar perbatasan Madinah. Sebagian ulama yang pernah saya tangkap bahasa mereka mengatakan batas Madinah yang paling mudah dijangkau dan masuk adalah Wadi Aqiq. Wadi Aqiq sebuah lembah yang kebetulan dulu berada di depan kampus kami. Jadi di situ dianggap kalau sudah keluar dari situ berarti sudah keluar dari wilayah haram itu sendiri. Allahu alam, ini ijtihad tentunya, tapi yang jelas Dajjal akan naik ke atas sebuah gunung, kemudian dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian melihat istana putih itu? Maka mereka semua melihat ke arah Masjid Nabawi, lalu mereka mengatakan iya. Kata Dajjal, itulah istananya Muhammad yang aku tidak bisa jangkau. Dan subhanallah, sekarang Masjid Nabawi warnanya seperti istana putih, gitu kan? Tanpa disadari dengan menggunakan marmer putih besar, begitu juga dengan perluasannya nanti. Memang kalau dari kejauhan seperti istana yang sangat mewah, gitu kan? Ringkas cerita, Dajjal pun akhirnya sebelum pergi, dia sempat menyentakkan kakinya, kata Nabi SAW, sehingga membuat terjadilah gempa di Madinah dan membuat seluruh orang munafik di Madinah keluar jadi pengikutnya. Jadi gempa, dan hanya tinggal di sana orang-orang beriman. Hanya tertinggal di sana orang-orang yang beriman. Lalu keluarlah, sebelum Dajjal pergi, keluarlah satu anak muda yang kata Nabi SAW, orang terbaik pada saat itu. Orang terbaik pada saat, orang yang paling luar biasa imannya. Masih muda di sini ulama mengatakan istilah syab, dalam bahasa Arab bisa dari mulai balik 12 tahun sampai 40 tahun. Nanti keluar seorang anak muda yang diistilahkan syab antara umur ini, kemudian keluar dan sempat melihat Dajjal. Maka Dajjal pun mengatakan, menangkapnya segera dan mengatakan, saya Tuhanmu. Maka orang tersebut mengatakan, kau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Karena dalam hadis yang lain dikatakan setiap orang mukmin bisa melihat di dahinya tulisan kafara yang berarti kufur. Dia bisa membaca bahasa Arab atau tidak, tapi dia akan bisa membaca dengan hikmah Allah, matanya orang mukmin bisa melihat itu sehingga dia tahu ini adalah Dajjal. Kemudian Dajjal pun mengambil gergaji dan membelah 2 dari kepala sampai kemaluannya, sehingga anak muda itu terbelah 2 dan Dajjal melewati tengah-tengahnya dan seluruh pengikutnya bersorak-sorak. Lalu Dajjal berkata, bangkitlah, bangkit kembali bersatu. Lalu kata Dajjal, apa kau sudah yakin saya Tuhanmu? Maka Dajjal mengatakan, maka anak muda itu mengatakan, justru saya tambah yakin kau adalah Dajjal. Setelah itu dia berusaha membunuhnya tapi dia tidak mampu lagi, Allah sudah selamatkan. Maka Dajjal pun meninggalkan lokasi tersebut. Lalu puncaknya Dajjal menuju ke Palestina, dan dia akan bermarkas di sebuah tempat namanya Babulut. Babulut dalam hadis. Subhanallah, sekarang ini sudah ada kota di Israel yang mereka rebut wilayah Palestina, sebuah seperti kecamatan, ya, kalau yang saya tangkap, saya pernah ada cuplikannya, itu ternyata diberikan nama Babulut oleh orang Yahudi. Dan ini disebutkan dalam hadis dengan lafaz itu Babulut, ya, Bablut, gitu kan. Ini subhanallah, saya lihat cuplikannya Babulut, gitu. Ini luar biasa ini, seperti sabda Nabi SAW. Dan sekarang mereka lagi fokus membangun, menjadikan wilayah itu wilayah yang paling mewah di Israel. Subhanallah, gitu kan. Dajjal akan menuju ke sana, dan sementara dia menuju ke sana, setiap wilayah yang dia lewatin, salah satunya disebutkan dalam hadis Bukhari adalah dia akan melewatin satu wilayah yang sangat banyak masyarakatnya. Ya Allahu alam ini di mana? Apakah di wilayah Cina? Apakah di pokoknya masyarakat komunitasnya paling besar. Kita tahu sekarang Cina sama India ini tempat yang sangat luas, gitu. Banyak masyarakatnya, dia akan melewati wilayah yang banyak masyarakatnya, lalu kemudian dia berkata kepada pemimpinnya, Allahu alam, ini presiden kah, raja kah, kepala suku kah, dia akan berkata bahwasanya saya Tuhanmu. Maka orang itu mengatakan, apa buktinya kau Tuhan saya? Dia bilang, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Apa kau akan percaya saya Tuhanmu? Maka orang itu berkata, tentu saja. Ada Dajjal, tunjukkan kuburannya, ditunjuk kuburannya, lalu Dajjal mengatakan, keluarlah. Maka keluarlah orang tuanya dan berkata ibu ayahnya, ikutlah pada orang ini ikutlah pada ini karena dia adalah Tuhanmu. Maka akhirnya kepala suku atau kepala negara itu pun menyatakan ikut, dan seluruh masyarakatnya ikut. Jadi luar biasa, miliaran orang jadi pengikut Dajjal pada saat itu. Maka Nabi SAW sudah membongkar buat kita itu, berkata apa? Itulah 2 syaitan yang menjelma untuk menipu manusia.
untuk menipu manusia. Dan itu puncak terakhir sekali sebelum Dajjal menuju ke Israel. Lalu kemudian dia menuju ke Palestina, tapi tidak disebutkan Israel, dikatakan Palestina dalam hadis. Lalu menuju ke sebuah wilayah yang namanya Babulut tadi. Lalu Dajjal berpesta pora di sana dengan pengikut-pengikutnya, mentuhankan dia. Dia berikan makanan, kaya raya, segala macam dia bisa lakukan, fitnah, gitu kan. Akhirnya keluarlah pada saat sementara dia berjalan ke Babulut dan tiba di Babulut, keluarlah di Madinah Mahdi. Dan Mahdi ini adalah keturunan Nabi SAW, tadi saya bilang keluar dari Madinah, kemudian Allah memperbaiki dia dalam sehari semalam. Kata sebagian ulama hadis, Allah berikan petunjuk sehingga dia menjadi baik langsung, gitu kan. Tadinya dia faham agama tapi belum diaplikasikan, sekarang dia langsung Allah SWT ubah menjadi orang yang saleh dalam sehari semalam. Lalu kemudian dia jalan, ada banyak riwayat yang menyebutkan ciri-cirinya. Di telapak tangannya ada seperti bekas ya, tanda lahir. Tapi yang jelas yang paling mendasar mirip dengan Nabi SAW, alisnya seperti busur panah, kulitnya putih, orangnya tinggi besar, kekar, gitu kan. Dan tadi turunan Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdullah. Maka dia pun akhirnya didatangi oleh orang-orang yang pada saat itu sudah tahu tentang keluarnya Dajjal, sudah informasi menyebar. Maka mereka juga sudah tahu ada orang yang akan membentuk pasukan dari Madinah namanya Muhammad bin Abdullah. Lalu mereka carilah keturunan Nabi SAW itu, lalu ditemukan. Lalu mereka mengatakan, engkau lah yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka keluarlah memimpin kami untuk memerangi Dajjal. Dia pun awalnya menolak sampai dia pergi ke Mekah, kata Nabi SAW, lalu diikuti oleh 300 orang masyarakat membaiatnya. Lalu terbentuklah pasukan muslimin yang tidak tahu Allahu alam berapa jumlahnya pada saat itu. Lalu mereka menuju ke Palestina, melewati negeri Palestina, melewati negeri Syria, dan akhirnya mampir di Masjid Darul Baidha tadi, menara putih yang tujuannya untuk mengerjakan sholat asar. Dan pada saat itu terjadilah tanda-tanda kiamat besar ketiga. Isa alaihissalam akan turun. Kata Nabi SAW, Isa alaihissalam akan turun, rambutnya basah, meneteskan air dan memegang dua sayapnya malaikat. Sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu kaum mukminin akan melihat malaikat yang membawa Isa alaihissalam. Kemudian dia turun dan dia masuk. Kemudian kata Nabi SAW, Mahdi adalah satu-satunya orang, ya, salah satu orang yang Nabi sholat jadi makmum di belakangnya. Karena waktu turun Nabi Isa, orang sudah tahu semua ini akan turun, lagi berkumpul gini mau sholat, pas mau iqamah sholat Isa alaihissalam turun. Dan orang-orang sudah mengatakan Isa sudah datang. Jadi informasi pasti, bukan lagi yang diragukan, bukan masih nebak ini Isa atau bukan, mereka sudah tahu. Turunnya kelihatan dan mereka masuklah. Lalu kemudian Mahdi mengatakan, silakan memimpin hai Nabiullah. Kata Nabi Allah, imam dari diri kalian, dari kalian sendiri, dari kaum muslimin. Maka akhirnya dia pun menjadi imam. Kemudian terbentuklah pasukan tersebut, tiba di Babulut. Saya tutup dengan kisah Babulut ini. Pada saat tiba di Babulut, ya, tiba di Palestina, maka Dajjal tidak tahu yang datang ini siapa. Disebarkan berita oleh pengikutnya mengatakan, hai Dajjal, sudah datang pasukan yang ingin memerangi kita. Lalu Dajjal mengatakan, siapa yang berani mengalahkan saya? Siapa yang bisa? Bukakan pintu gerbang, kita tantang. Dia nggak tahu kalau Isa alaihissalam yang datang. Kemudian pada saat dibukakan, Dajjal dengan sombongnya, dia tahu dia tidak mati, gitu kan? Punya kekuatan super yang luar biasa. Begitu dibuka pintu gerbang, dia sengaja nunggu di pintu gerbang untuk menunjukkan, mendemonstrasikan kemampuannya di depan para pengikutnya. Ternyata waktu dibuka pintu gerbang, Isa alaihissalam di depan pasukan muslimin. Dan akhirnya begitu melihat Isa, dia coba melarikan diri dan badannya meleleh seperti melelehnya lilin, gitu kan? Jalan terus meleleh sampai akhirnya Isa alaihissalam mengejarnya sambil mengatakan, wahai musuh Allah, sudah saatnya kau mati. Diletakkan di tanah, ditekan oleh Isa alaihissalam, lalu kemudian ditombak di antara dua matanya dengan tombak emas, yang akhirnya membuat Dajjal mati. Pada saat itu pun Yahudi mengetahui masalah itu, sehingga mereka menyebar. Ya, mereka menyebar dan Isa alaihissalam sudah tahu instruksi dari Allah untuk membunuh semua pengikut Dajjal. Maka semua pun pengikut Dajjal dari Yahudi ini menyebar di bawah pohon, di atas batu, dan semuanya akan berbicara mengatakan, hai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Maka semuanya pun dibunuh oleh kaum muslimin kecuali satu pohon garkat. Pohon garkat ini pohon yang punya duri dan buahnya pahit. Dulu di kuburan Baqi cukup banyak, ya. Sekarang subhanallah di Israel paling banyak ditanam pohon garkat karena mereka tahu bahwasanya itu tidak akan berbicara untuk menunjukkan siapa mereka. Jadi kebodohan orang Yahudi tahu kebenaran ini tapi mereka tidak beriman. Makanya wajar Ibnu Abbas berkata anhuma, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang durmuka adalah Dajjal, adalah orang-orang Yahudi karena kebodohannya. Maka pada saat itu pun dibunuhlah semuanya. Dan termasuk kata ulama hadis sebenarnya yang sembunyi di sekitar pohon garkat. Garkat ini tidak bicara, hai muslim, ini Yahudi. Tapi orang Islam pada saat itu kata ulama hadis mengetahui kalau ini pohon garkat.
mengetahui kalau ini pohon garkat. Jadi memang sudah punya gambaran, sehingga walaupun sembunyi di pohon garkat tetap akan dibunuh oleh kaum muslimin. Karena orang-orang Yahudi tidak mengikrarkan syahadat. Mereka walaupun sudah tahu kebenaran, mereka memang tidak mau syahadat. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangankan Isa AS, Nabi Muhammad SAW saja di zamannya, kata beliau, kalau ada 12 orang dari Yahudi yang mengucapkan syahadat, beriman pada saya, maka seluruh Yahudi akan beriman. Saking sulitnya, 12 orang saya sudah cukup. Tapi pada saat itu pun sama, walaupun dibunuh mereka tidak mau beriman kepada Allah SWT. Ini juga terjadi pada saat terjadi pembunuhan suku Quraidah. Jadi pada saat itu Nabi SAW mengepung mereka, diberikan kesempatan untuk taubat. Mereka tidak mau, akhirnya mereka menganggap kalau dibunuh oleh Nabi SAW, dibunuh oleh kaum muslimin, mereka akan menuju ke surga, gitu kan. Jadi mereka pasrah dengan dibunuh, mereka anggap itu akan menuju ke surga, dan ini kebodohan, ya, ini kebutuhan. Maka pada saat itu selesailah urusan orang-orang Yahudi ini, dan Isa alaihissalam akan memimpin di muka bumi selama, ada riwayat mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Membuat keadilan, dan Isa akan membunuh semua babi, menghancurkan semua salib, dan tidak ada rumah satupun, kata Nabi SAW, di muka bumi kecuali akan masuk ke dalam Islam, baik dalam keadaan mulia ataupun menolak, terhina. Jadi sudah tidak ada, seluruh muka bumi ini akan jadi Islam pada saat itu. Jadi sampai sini insya Allah bahasan kita akan lanjutkan nanti, pertemuan akan datang, dan silakan kalau ada pertanyaan ditulis di kertas, setelah sholat kita akan bahas, dan kita akan mulai Ya'juj Ma'juj dan sisa-sisa lainnya nanti kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah saya pertimbangkan, kayaknya saya harus selesaikan tanda-tanda hari kiamat itu, karena masih ada bahasan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah mahsyar, kemudian surga dan neraka. Maka kita lanjutkan setelah tadi Dajjal terbunuh dan pengikut-pengikutnya juga mati. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam menyebarkan keadilan di muka bumi, dan keluarlah pada saat itu Ya'juj Ma'juj yang disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa, aku akan keluarkan hamba-hambaku yang kau tidak akan mampu untuk melawannya. Maka keluarlah Ya'juj Ma'juj dari 2 gunung yang sedang dihimpit. Ada satu peneliti dari Mesir yang Allahu alam, saya melihat buku beliau sangat bagus sebenarnya, sistematis, dan beliau tinjau lokasi sendiri, dan di situ ada beberapa bukti-bukti secara histori dan juga dihubungkan dengan dalil-dalil, karena pernah ada sahabat yang menemukan tembok Ya'juj Ma'juj ini, ya. Maka dia pun melapor kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW membenarkan itu, artinya tembok ini bukan sesuatu yang tersembunyi, kelihatan. Maka peneliti muslim dari Mesir ini mengatakan, dan saya punya bukunya, sudah ada terjemahan bahasa Indonesia, judulnya Ya'juj Ma'juj memang. Dia memastikan tembok itu sebenarnya adalah tembok Cina, yang berada di Cina sekarang, dan memang menyambung antara 2 gunung yang besar. Kata Nabi SAW, kecelakaanlah bagi suku Arab, karena sudah terbuka dari lubang Ya'juj Ma'juj seperti ini. Ketemukan antara jari tengah beliau dengan ibu jari, artinya mereka sudah bisa melihat. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Ya'juj Ma'juj setiap hari menggali gunung itu, berusaha untuk keluar. Tapi mereka pada saat tiba malam hari karena kecapean mereka istirahat, Allah Subhanahu wa taala tutup kembali gunung itu, sehingga besok mereka memulai lagi dari awal, sampai nanti di saat waktunya mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saatnya nanti mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang cerita tentang mereka ini akan keluar disampaikan dalam banyak riwayat, ya. Kemudian setelah itu mereka akan keluar dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan Isa alaihissalam menyelamatkan dirinya bersama orang-orang beriman di atas gunung. Dan ada beberapa riwayat menyebutkan di Gunung Tur, ya. Gunung Tur ini ada di Palestina kalau tidak salah, dan ada surah At-Tur menjelaskan masalah itu. Ya, yang jelas Isa alaihissalam di atas gunung, dan akhirnya Ya'juj Ma'juj mulai membuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka panjang lebar dalam banyak ayat Al-Qur'an.
Ya. Baik. Yang jelas diceritakan dalam Al-Quran tentang cerita mereka Ya'juj Ma'juj ini, dan mereka akan keluar tepatnya di surah Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Dan yang pegang buku ada di halaman 82 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun absarul ladina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, maksudnya hari kebangkitan, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami orang-orang yang zalim. Kata para ulama tafsir, maksudnya adalah orang-orang kafir pun bingung, dari mana nih manusia-manusia, kenapa kok membunuh semuanya? Walaupun mengatakan kami mau jadi pengikut kalian, tetap dibunuh, tidak diterima. Dan Nabi SAW menyebutkan ciri-ciri mereka. Mereka memiliki rambut yang keriting, yang mata mereka, bola kelopak mata mereka besar dan mata mereka kecil. Kemudian mereka memiliki kulit yang mendekati kekuning-kuningan. Kekuning-kuningan. Ini riwayat yang menjelaskan tentang postur tubuh, dan mereka tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, seperti manusia biasa. Cuma mereka sangat beringas. Dan mereka pada saat menemui siapapun mereka membunuhnya, termasuk dalam riwayat dikatakan mereka akan memakan ular, kalajengking, semuanya akan dimakan. Dan mereka membunuh semua yang ditemui, termasuk pada saat mereka sudah membunuh orang-orang yang ditemui, hewan-hewan, semuanya dibunuh, diberantas di muka bumi ini. Maka mereka pun akhirnya mengangkat anak-anak panah mereka mengarah ke langit. Lalu dengan fitnah, Allah SWT berikan fitnah, jatuhlah anak-anak panah tersebut dengan berlumuran darah. Maka mereka mengatakan dalam riwayat Bukhari, qatalna man fil ardi wa qatalna man fis sama. Kami telah membunuh semua yang di bumi dan telah membunuh semua yang di langit. Maka mereka betul-betul membuat kerusakan di muka bumi. Maka Isa alaihissalam pada saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghukum atau mematikan mereka. Maka diijabahlah doa Nabi Isa alaihissalam. Tapi di sini Allahu alam tidak disebutkan berapa lama. Tapi ini kalau dilihat dari mereka menguasai dunia, mereka memenuhi seluruh muka bumi ini dengan penuh, ya, sampai waktu mereka mati nanti seluruh muka bumi ini kata Nabi SAW dipenuhi oleh jasad mereka. Berarti penuh, luar biasa, jumlahnya banyak. Ini tidak akan memakan waktu 1 tahun 2 tahun ini, gitu. Ini akan bisa belasan mungkin puluhan tahun, Allahu alam, gitu. Sampai akhirnya mereka sudah tidak ada yang bisa menampung lagi. Maka Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mematikan mereka, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan memberikan kepada mereka hama. Sebagian riwayat menjelaskan seperti serangga kecil yang keluar dari leher mereka, yang akhirnya membuat mereka mati semua serentak dengan satu kali mati. Semuanya tiba-tiba jatuh dan mati, dan jenazah mereka memenuhi muka bumi ini. Lalu Isa alaihissalam mengutus 4 orang dari pasukan terbaiknya Isa alaihissalam untuk turun dari gunung untuk memeriksa. Dan kata Nabi SAW, mereka lah penunggang-penunggang kuda terbaik pada saat itu. Dan kalau kalian ingin, saya akan menceritakan kepada kalian tentang warna kudanya, tentang warna baju mereka. Karena Nabi SAW diperlihatkan tentang 4 orang itu. Kemudian mereka pun keliling dan mereka menemukan ternyata Ya'juj Ma'juj semua sudah mati, dan mereka melapor kepada Isa alaihissalam. Maka Isa pun berdoa kepada Allah agar dihilangkan jenazah itu, dihilangkan mereka. Lalu datanglah burung-burung dari arah barat yang memiliki leher-leher yang panjang seperti unta, lalu mencengkeram mereka, lalu membawa mereka ke arah lautan. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan yang lebat sehingga membersihkan muka bumi ini jadi bersih. Baik, setelah itu ada riwayat yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar di sini, sebuah riwayat yang cukup panjang. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2940. Dan ini saya akan bacakan sebentar lagi. Yang bunyinya kata Nabi SAW, yakhrujud dajjalu fi ummati fayamkuthu arba'in. Fayab'athu Allah Isa ibn Maryam ka'annahu Urwatu ibn Mas'udin fayatlubuhu fayuhlikah. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض من في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه
فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ويتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فماذا تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال فيسعق ويسعق الناس ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون sebagaimana ayat jelaskan itu ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل 1999 فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق. Artinya Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku dan ia akan tinggal selama 40. Ini tadi sudah saya jelaskan, sekitar ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, tapi riwayat lain menjelaskan 40 hari, tapi hari pertamanya setahun, hari keduanya sebulan, hari ketiganya sepekan dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Lalu Allah membangkitkan Isa putra Maryam, ia mirip sekali dengan Urwa bin Mas'ud, ada sahabat Nabi. Maka Isa mencari Dajjal dan kemudian membunuhnya. Setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun tanpa ada permusuhan di antara mereka. Kemudian Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Nah ini saya ingin jelaskan. Jadi pada saat terjadi Isa alaihissalam sudah membunuh Dajjal dan terjadi keadilan di muka bumi, kata ulama hadis, makna hadis ini adalah setelah itu Isa alaihissalam berjalan. Ada riwayat menjelaskan Isa menyebarkan berhukum selama 40 tahun. Lalu Isa alaihissalam menjadi hakim sampai Isa alaihissalam meninggal dunia. Pada saat Isa alaihissalam meninggal dunia, maka terjadilah tanda-tanda kiamat yang lain, yang tadi, gitu kan, yang sudah saya sebutkan urutannya. Setelah Isa alaihissalam meninggal, Ma'juj juga sudah mati, maka mulailah keluar dabbah, manusia sudah mulai lalai kembali. Kemudian keluarlah hewan melata mengingatkan, kemudian keluar kabut seluruh muka bumi, kemudian terjadi longsor, gitu kan. Kemudian keluar api dari wilayah Aden, lalu kemudian terbitlah matahari dari barat itu. Namun ada satu dari hadis ini disebutkan, pada saat terbit matahari dari barat, di sini ada kejadian lain yang ulama sebagian masukkan ke tanda-tanda hari kiamat, sebagiannya mengatakan ini bukan, cuman pelengkap. Tapi anggap kita masukkan tanda-tanda hari kiamat sehingga ini yang nomor 12. Setelah matahari terbit dari barat, yang kata Nabi SAW, pada saat itu tidak akan lagi berguna jiwa yang meminta taubat. Dalam riwayat Bukhari dikatakan taubat akan diterima oleh Allah selama matahari belum terbit dari barat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang saya bacakan riwayat Muslim, setelah itu manusia tinggal selama 7 tahun tanpa ada permusuhan di antara mereka. Yang dimaksud di sini adalah mereka setelah kejadian-kejadian besar, Isa alaihissalam mati, setelah 40 tahun buat keadilan, setelah Isa alaihissalam mati ada 7 tahun setelah itu lagi tambahan, jadi 47 tahun. Tapi setelah Isa meninggal 7 tahun tidak ada permusuhan di antara manusia. Kemudian Allah meniupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Nah ini arah angin dingin, ini adalah terjadi setelah terbitnya matahari dari barat. Maka tidak seorang pun di muka bumi ini yang di dalam hatinya masih ada kebaikan atau iman, melainkan pasti angin itu merenggut nyawanya. Hingga sekiranya ada seseorang di antara kalian yang bersembunyi di rongga gunung sekalipun, niscaya angin itu akan masuk dan merenggut nyawanya. Maka yang tersisa adalah manusia-manusia jahat yang tangkas bagaikan tangkasnya burung dan binatang buas. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Jadi setelah terjadi semua tanda-tanda kiamat besar itu, gitu kan, maka orang-orang beriman dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditiupkan angin dingin dari arah negeri Syam. Seluruh muka bumi orang beriman habis, gitu kan. Pada saat orang beriman ini habis dan sudah ada orang-orang yang tadi saya bilang mulai membangkang setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal, itu kan, dan dabbah hewan melata yang keluar itu membawa cap. Dalam hadis Bukhari dicaplah orang-orang yang beriman dan orang kafir. Berarti sudah ada orang-orang yang kafir pada saat itu. Maka matilah semua orang-orang yang beriman. Tertinggallah orang-orang yang seperti tangkasnya tadi binatang burung dan binatang-binatang buas. Mereka tidak mengenal kebaikan, apa yang Allah perintahkan, dan juga tidak mengingkari kemungkaran. Lalu syaitan
datang kepada mereka berbentuk manusia seraya berkata, apakah kalian mau memenuhi ajakanku? Mereka berkata, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala. Di sini sebagian ulama hadis mengatakan syaitan memperindah dengan istilah seni dan seterusnya, kemudian patung-patung itu mulai menghiasi seluruh muka bumi ini. Jadi mereka sembah. Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala, padahal harta kekayaan mereka melimpah ruah pada saat itu, dan kehidupan mereka semuanya sejahtera. Mereka sebenarnya penuh, semua luar biasa, kehidupan sangat luar biasa. Kata ulama hadis, nggak ada lagi orang miskin pada saat itu. Kemudian ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, dan tidak ada seorang pun yang mendengarnya melainkan menoleh melongokkan lehernya sambil mendengarkan. Dan orang pertama yang mendengarnya adalah seorang laki-laki yang sedang membersihkan badan untanya. Rasulullah SAW melanjutkan, lalu ia pun pingsan tersentak. Artinya mati maksudnya di sini, dan manusia pun pingsan tersentak, semuanya juga mati. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan seperti hujan gerimis yang dengannya jasad-jasad manusia tumbuh kembali. Lalu trompet sangkakala ditiup sekali lagi, maka dengan serta-merta manusia bangkit sambil menunggu. Lalu dikatakan, hai manusia, marilah pergi menuju ke Tuhan kalian. Itulah sesuai dengan firman Allah, dan dikatakan kepada para malaikat, hentikanlah mereka, aturlah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka akan ditanya. Setelah itu diperintahkan, keluarkanlah bagian untuk neraka. Dari orang-orang hadir ini masukkan ke dalam neraka. Dikatakan oleh para malaikat kepada Allah, dari berapa? Jika dijawab, dari setiap 1999. Itulah hari yang mana anak-anak bisa menjadi beruban, dan itulah hari di mana betis akan disingkapkan. Tapi dari saksi bahasan kita adalah masalah tadi, ya, Dajjal akan membuat kerusakan, kemudian beberapa kasus yang berhubungan dengan masalah kita ini. Tentu dari 11 tadi tanda-tanda hari kiamat ini sudah saya jelaskan secara global semuanya, dan ada tambahan lagi satu berhubungan dengan riwayat dan tidak disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Siddiq rahimahullah, hadis-hadis sahih riwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, tentang adanya dzu sakain, ya. Dzu sakain ini istilah dari seseorang dari Ethiopia, dan ulama hadis meletakkan ini bukan tanda-tanda hari kiamat, tapi termasuk rangkaian kejadian yang terjadi pada saat orang-orang sudah mulai menyembah berhala. Jadi tadi itu sebelum terjadi kiamat, orang-orang mulai menyembah berhala kembali, sampai akhirnya Allah tiupkan sangkakala. Pada saat terjadi fase itu, ada satu orang dari Ethiopia yang datang menuju ke Mekah. Lalu dia menghancurkan Ka'bah batu demi batu. Kata Nabi SAW, akan datang seseorang yang dzu sakain, maksudnya sak ini betis. Betisnya kecil sekali orang itu, saking kurusnya. Dan tidak ada lagi orang menyembah Allah pada saat itu. Orang tidak tahu lagi nilainya Ka'bah. Maka tidak ada lagi orang beriman, semua sudah diambil ruhnya dengan dimatikan tadi dengan angin itu. Maka tidak ada yang tahu nilainya, dia pun datang lalu dia mencabut-cabut. Kata Nabi SAW, saya diperlihatkan oleh Allah pada saat dia mencabut-cabut batu Ka'bah itu dan akhirnya membuatnya rata dengan tanah. Gitu kan? Ini termasuk kejadian yang terjadi pada saat memang sebelum ditiup sangkakala. Ini tambahan informasinya, gitu kan? Seperti itulah. Jadi ini tanda-tanda kiamat semua yang pasti akan terjadi sampai nanti akan dibangkitkannya manusia, gitu kan. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim nomor 2949 di halaman 89 kalau teman-teman yang pegang buku, la taqumus sa'a illa ala syirarin nas. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat ya sampai ya kecuali pada orang-orang yang jahat, kecuali pada orang-orang yang jahat. Ada beberapa dalil yang saya akan bacakan sebagai penutup dalam bahasan kita sebelum pindah ke dalil aklinya tentunya. Tadi sampai terakhir saya baca surah An-Naml ayat 82 dan akhirnya saya hubungkan dengan tanda-tanda hari kiamat di halaman 82. Sekarang saya bacakan juga Anbiya 96 97 sudah saya bacakan tadi, Ya'juj Ma'juj. Sekarang saya bacakan surah Az-Zukhruf ayat 57 sampai 61 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walamma duriba ibnu maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Dan tak kala putra Maryam Isa dijadikan alaihissalam perumpamaan
Jadi Nabi Isa AS diceritakan oleh Nabi SAW di Mekah, orang-orang Quraisy, kaum Muhai Muhammad bersorak-sorak karenanya, jadi mengolok-olok, dan mereka berkata, mana yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami ini yang kami sedang sembah patung-patung, atau Isa yang sedang kau ceritakan hai Muhammad? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud